wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya, jamaah kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmi Masjid Al-Ikhlas, Komplek Garuda, Cipondoh, Tangerang, Banten, Indonesia, dunia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini, saya informasikan lagi bahwa saya punya channel di YouTube. Nama channelnya itu Ustadz Arifin Purba Official. Menyelenggarakan 3 kegiatan, yaitu pesantren virtual pondok solat. Ngajinya lewat Zoom setiap malam Ahad, nanti malam jam 8 sampai setengah 10, dan itu free, gratis. Mengevaluasi solat yang kita kerjakan dari semua sisi, karena solat itu kan ada solat zahir, ada solat batin. Ada orang zahirnya solat tapi batinnya ngayap, pikirannya ke pasar, ke mall, ke kerjaan. Justru yang lupa-lupa kalau lagi sholat jadi ingat dia. Nah itu bagaimana supaya sholat kita bisa hudur? Nah itu ikutinlah pesantrennya, dan itu gratis. Mohon doanya, mungkin dalam waktu dekat ke depan pesantren virtual ini bisa menjadi pesantren faktual. Nama pesantrennya Pesantren Lansia Purba Pondok Solat. Insya Allah sekitar Sukabumi, Sentul atau Ciseeng lah. Nah, nanti ada yang nginep 3 hari, 9 hari, 21 hari, 41 hari. Bayar Ustadz, kalau itu bayar, karena pas saya kasih makan. Kita kasih nginep, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu nyantri. Anak cucu berkunjung ke pesantren, ngelihat siapa? Ngelihat opung, ngelihat engkong. Nah itu nanti insya Allah. Nah sekarang virtual dulu. Kemudian menyelenggarakan haji khusus, langsung berangkat 2025 tanpa antri, insya Allah aman dan amanah. Juga umroh munajat sambil ibadah qabul hajat, berangkat di bulan Syawal. Ini bukan promosi, cuman ngasih tahu aja. Mana tahu ada yang perlu informasi, silakan hubungin nomor kontak di running text di bawah ini. Nah, itu saja ya. Nah, sebagai pengantar, nanti di akhirat banyak orang yang menyesal, tapi udah terlambat. Ketika sakaratul maut banyak yang menyesal. Ketika masuk ke alam kubur, alam barzah, banyak yang menyesal sampai ke akhirat. Di antaranya ini yang di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Artinya, dan barang siapa yang buta kolbunya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula penglihatannya dan lebih tersesat dari jalan yang benar.
Kenapa bisa kolbunya buta di muka bumi? Karena enggak dikasih santapan rohani. Kan ngapain sih pulang? Duduk aja dulu, dengarkan dulu. Orang enak kok pakai slide, enggak ngeliatin wajah saya. Itu lihat tuh, saya bikin sebisa saya. Kalau Wali Songo dulu Sunan Kalijaga pakai wayang dia. Ini Sunan Kalijaga orang Medan ini pakai slide dia. Gitu. Duduk aja dulu. Banyak pahalanya di sini, malaikatnya banyak. Pulang pun ngapain? Paling OL doang. Kalau nggak OL tidur dah. Duduk aja dulu. Nah, ini kadang-kadang. Jadi bagaimana kolbu mau cerah? Kalau nggak mau aja dengarkan. Ah, ustadznya bukan kelompok kita. Nah, itu kotor lah itu. Buta lah itu nanti di akhirat. Kenapa? Di dunia kolbunya sudah buta. Ya Allah ya Rabb. Ini kolbunya kotor. Ayo sama-sama lah kita ngaji. Ya, kita diskusi sama-sama, ini belajar sama-sama. Kalau saya menyimpang tolong diingatkan. Mau langsung boleh, nggak apa-apa, nggak marah saya. Mau 4 mata juga boleh. Supaya apa? Bersih kolbu kita. Nah, itu nanti ada kajian kolbu khusus itu. Baik. Tengok itu penyesalan manusia di akhirat, buta matanya, nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Buta di akhirat. Kenapa aku buta sekarang ya Rob? Padahal aku dulu di Cipondoh, di komplek Garuda, meleknya aku. Kok sekarang aku buta? Kau butakan mata kolbumu di dunia. Begitu kata Allah. Ayo kita ngaji ya. Jadi ini ngaji ini adalah untuk mencerahkan kolbu kita, jiwa kita. Baik, nah masuk kita kepada tema tanpa perpanjang kalam, mengenal nasab Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apakah nanti diselipkan juga Ba'alawi? Ya dikit aja lah, kita selipkan dikit nanti ya. Bukan untuk memperkeruh, bukan. Ini sebagai wawasan dalam rangka menumbuhkan cinta kita kepada Ahlul Bait yang sesungguhnya. Nah, kalau tak kenal awak nggak bisa lah. Makanya kenal dulu kita. Siapa sih sebetulnya Ahlul Bait itu, Ustaz? Nah, mari kita tengok. Ya. Nah, terbang dulu dia, biarin. Di antara bukti keimanan seorang muslim adalah mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru benar imannya. Tapi Ahlul Baitnya juga yang benar. Karena banyak yang KW. Hati-hati KW itu, hati-hati itu KW. Obat aja kalau KW, oh bahaya. Apalagi onderdil motor, onderdil mobil. Nah, itu nggak boleh KW, harus yang ori. Nah, namun hal itu didengungkan juga oleh kelompok Syiah dalam rangka mengelabui umat Islam, apalagi Syiah. Seolah-olah cinta Ahlul Bait mereka. Tapi tujuan mereka mengelabui. Nah, nanti kita lihat. Makanya kata Nabi ada 73 golongan dalam Islam ini, 72 terancam neraka. 1 yang masuk surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi semuanya ngaku. Siapa itu Ahlus Sunnah Ustaz? Nanti kapan-kapan kita angkat lagi tema itu, undang lagi saya. Begitu caranya, satu-satu. Ditambah lagi ada kelompok yang secara terang-terangan mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait Nabi, namun saat dikonfirmasi tidak dapat menunjukkan bukti. Suruh tes DNA tak mau dia. Mana buku sejaman nggak bisa juga. Tapi ngaku, itu juga bahaya. Bukan dalam rangka untuk kebencian, bukan. Untuk klarifikasi. Nah, selanjutnya kita wajib cinta kepada Ahlul Bait. Apalagi kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu wajib kita untuk cinta kepada Ahlul Bait. Pertanyaannya, siapa sih Ahlul Bait itu? Ayo kita lihat. Ya, kalau kata orang Medan, alon-alon angger kelakon. Kata orang Medan, bahasanya bahasa Jawa. Yang ngomong orang Medan. Dan sekalian nanti. Baik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ahlul Bait ada dalam Al-Qur'an.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'nallaha wa rasulahu innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rajsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Itu ahlal baiti. Itu ahlul bait. Artinya, dan taatilah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan kotoran dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Imam kita tadi di rakaat pertama tentang ahlul bait, tentang istri-istri Rasulullah SAW. Karena beliau tahu mungkin tema kita hari tentang ahlul bait, dibacakan sama beliau. Cuma masalahnya kita sadar nggak itu, tahu nggak itu masalahnya. Kayak di Madinah kita tuh sholat, alhamdulillah, masya Allah, powernya besar. Mudah-mudahan lah ya menjadi penerang kolbu kita. Ini jadi adu ahlul bait ada dalam Quran. Surah Al-Ahzab ayat 33. Ya, jadi jelas ahlul bait ada dalam Al-Quran. Nah, siapa ahlul bait di sini? Itu diterangkan dalam hadis. Kita lihat, para istri Nabi dan anak cucu Nabi itu ahlul bait. Disebutkan dalam hadis, ya, yang bertuliskan merah itu. Ini salah satu salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Istri-istrinya dan anak cucunya, zuriatnya, itu ahlul bait. Ya. Ya Allah, berilah keselamatan atas Nabi Muhammad SAW dan istri-istrinya serta anak keturunannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nih ahlul bait. Kemudian definisinya, para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat tentang ahlul bait, bahwa mereka adalah keluarga Nabi yang diharamkan memakan sedekah. Nah, jadi kalau betul-betul mengaku ahlul bait, zuriat Nabi, haram menerima sedekah, haram menerima zakat. Ini ngemis-ngemis, minta-minta. Haram kalau betul zuriat Nabi. Kemudian mereka terdiri dari keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas, keluarga Bani Harith bin Abdul Muthalib, serta para istri beliau dan anak-anak mereka. Ini definisi ahlul bait Rasulullah SAW. Dan ini berdasarkan pada hadis. Ini kita lihat nih, redaksinya panjang ini. Yang bertuliskan merah itu, ya. Apa kata Nabi? Uzakkirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi menyebut, wahai kaum muslimin, umatku, kuingatkan kalian kepada Allah terhadap ahlul baitku. Nih. Dari Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah SAW suatu hari berkhutbah. Apa kata Nabi? Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Sampai 3 kali Nabi ulang itu. Maka Husain bin Sibrah, perawi hadis ini, bertanya kepada Zaid, siapakah ahlul bait beliau itu, wahai Zaid? Bukankah istri-istri beliau termasuk ahlul bait? Zaid menjawab, para istri Nabi memang termasuk ahli bait. Akan tetapi yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang diharamkan sedekah setelah beliau wafat. Lalu Husain berkata, siapakah mereka itu? Dia menjawab, mereka ahlul bait adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Husain bertanya kembali, apakah mereka semua diharamkan zakat? Zaid menjawab, iya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jelas, diharamkan mereka menerima zakat, diharamkan mereka menerima sedekah. Apa yang boleh mereka terima? Hadiah saja, hibah saja. Sedekah, zakat nggak boleh. Itulah ahlul bait. Setelah Nabi wafat, terus sampai ke belakang. Sampai begitu Nabi menjaga ahlul bait itu. Supaya apa? Supaya jangan jadi pengemis.
Jangan dijadikan alat keturunan Nabi itu untuk meminta-minta dan seterusnya. Itu maksudnya. Cinta kita kalau kepada zuriat Nabi kayak begitu. Ini wahai zuriat Nabi, apa ini? Bukan zakat, ini bukan sedekah, ini hadiah saja. Nggak boleh kalau hadiah diterima. Tapi kalau sedekah, zakat nggak boleh, nggak berhak, walaupun mereka miskin. Begitulah Nabi menjaga ahlul bait itu, supaya jangan menyusahkan umat. Itu maksudnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, ada lagi ini satu ini, itrah Nabi itu setara dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Itu yang bertuliskan warna merah. Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in akhustum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahla baiti. Wa itrati ahla baiti. Ya, lihat itu. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian suatu perkara. Kalau kalian mengambilnya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah Al-Quran dan itrahku. Apa maksudnya itrahku? Para ulama mengatakan keturunanku, zuriatku yang lurus dalam beragama dari ahli baitku. Yang lurus beragamanya dari ahli baitku. Nah, ambillah itu, peganglah itu bersama Quran, gak akan sesat kalian. Tapi itrah itu betul-betul zuriat Nabi yang menguasai agama secara bagus. Karena gak semuanya itrah Nabi itu ahli agama, enggak. Tuh. Tapi betul-betul ya, terbukti dia, terkonfirmasi. Bukan ngaku-ngaku. Di darah saya ini ya, bukan begitu, bukan. Saya ini di dalam diri saya mengalir darah purba. Iyalah marga purba. Ada silsilahnya kami. Nah, itu tercatat. Masing-masing kita juga punya itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana ahlul bait? Ya, bagian ahlul bait, para istri dan anak cucu Rasulullah. Mari kita lihat ini sekarang. Jadi para istri dan anak-anak Rasulullah itu adalah ahlul bait. Istri Nabi itu disebutkan dalam riwayat ada 12. Yang pertama adalah Khadijah. Dari istri Nabi yang lain, yang punya anak hanya dengan Khadijah. Anaknya itu ada 7. Pertama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah, dan Ibrahim. Qasim, Abdullah, Ibrahim semuanya meninggal waktu masih anak-anak. Jadi tidak ada yang sampai dewasa anak laki-laki Rasulullah. Kenapa? Itulah Allah Subhanahu wa taala punya rahasia. Supaya tidak ada keturunan laki-laki dari Rasulullah yang nanti mengakibatkan di akhir zaman menjadi fitnah. Jadi sengaja Allah takdirkan anak laki-lakinya tidak hidup sampai dewasa, sampai menikah. Nah, kemudian istri Nabi yang lain ini Aisyah, Saudah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zuwairiyah, Safiyah, Maimunah, Zainab, Hafsah, Hariyah, Maryah Kibtiyah, Zainab binti Jahzi. Jadi dari istri Nabi semua ini yang perawan cuma 2, yaitu Aisyah dan Maria Al-Kibtiyah. Yang lainnya janda. Tuh. Yang lainnya itu kan istri sahabat. Ya Rasulullah, aku mau berperang, kutitipkan istri dan anakku ya. Meninggal sahabat itu. Ini amanah. Mau nggak mau dinikah oleh Nabi untuk menjaga. Nah, ini kekhususan kepada Rasulullah SAW.
Tapi dalam sejarah tercatat itu dari Khadijah saja anak Rasulullah. Dari yang lain itu anak bawaan. Nah, ini ya. Inilah istri-istri dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita lihat para cucu Rasulullah. Cucu dari anak Khadijah tadi. Pertama, Zainab itu menikah dengan Abu Al-As. Zainab putri Nabi. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu adalah termasuk menantu Nabi. Karena anak Nabi menikah dengan Utsman. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, 3 perempuan inilah yang punya keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Fatimah sama Ali lahirlah 5 orang anak. Pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhsin, yang keempat Zainab, yang kelima Ummu Kalsum. Nah, kemudian dari Zainab ini lahir 2 anak, yaitu Ali dan Umamah. Ya. Kemudian Ruqayyah dengan Utsman bin Affan itu lahirlah Abdullah. Hanya 1 anaknya dari situ. Jadi dengan demikian cucu Rasulullah yang tercatat itu ada 8 orang. Ini nanti menyebar anak cucunya. Nah, kemudian para cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan, anaknya Ali itu punya istri 70 orang. Tapi diceraikan 4, nikah lagi, ceraikan 4 begitu. Maksimum 4, tapi 70 orang jumlahnya. Kenapa begitu? Pertama, untuk menyebarkan keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, Hasan ini dari pusar ke atas itu mirip seperti Nabi, ganteng banget si Hasan. Jadi kalau ada ibu-ibu anak-anak perawan itu ngelihat, tertarik. Daya tariknya luar biasa. Orang tua itu dah jadi menantuku sajalah, wahai Hasan, ini anakku. Menawarkan diri orang-orang. Nah, kemudian Husain itu punya istri 7 orang. Diceraikan sisa 4, begitu. Nah, dari mereka ini nanti turunlah anak cucu yang banyak. Ya, dari Husain ini Ali As-Sajjad, Ali Al-Akbar, Ali Al-Asghar, Ja'far, Abdullah, Sukainah, Fatimah, terus menyebar. Nah, kemudian dari sini lahirlah Abdullah, Muhammad, Ali. Ya. Tapi banyak lagi yang nggak tercatat. Dalam arti kata di buku-buku induk yang lebih besar. Nah, intinya menyebar tuh darah Rasulullah dari cucu-cucunya, dari cicit-cicitnya. Kalau anak-anak, di bawah anak cucu, di bawah cucu cicit, di bawah cicit kodok. Nggak tahu dan namanya lagi apa itu. Di bawah cicit apalagi terus sampai ke bawah. Baik, nah baru sekarang kita masuk, mulai muncul perselisihan pada saat Nabi menjelang wafat hingga wafatnya Nabi. Ini kita sekarang lihat nanti di mana perpecahannya ya, perselisihannya. Seorang berbisik kepada Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi juga. Agar menanyakan kepada Rasulullah, siapa pengganti setelah beliau wafat. Maka Ibnu Abbas berkata, saya nggak sanggup. Ibnu Abbas, tanya dong sama Nabi, siapa kira-kira pengganti dia nanti. Saya nggak sanggup. Kalian suruhlah yang lain. Kalau nggak Ali, tanya sana. Nah, dibisikkan juga kepada Ali, Ali, ente kan mantunya Nabi, coba nanyalah
sama Nabi, siapa penggantinya? Aku nggak sanggup, aku nggak mampu, katanya. Orang lagi sekarat kok, lagi sakit kok nanya yang begitu-begitu. Hingga akhirnya Nabi pun wafat, tidak ada wasiat. Setelah aku nanti ini nggak ada. Sampai kurang lebih hampir 2 hari itu jenazah Nabi belum dimakamkan. Udah mulai di sana ribut. Ya. Sementara itu sekelompok orang Madinah sedang bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk menunjuk pengganti Nabi sebagai pemimpin, hendaknya dari orang Madinah selaku sahibul wilayah. Jadi diam-diam orang Madinah itu sudah kumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kalau kita menghadap ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, menghadap ke arah mimbar, kita berdiri menghadap ke arah mimbar, sebelah kanan Pak. Nah dulu di situ ada musim Quran. Nah di belakangnya itulah Saqifah Bani Sa'idah. Kalau orang kita mungkin pendopo keluarga Sa'idah. Kumpul mereka di situ. Nah, di antara sana nanti banyak orang-orang munafik yang haus kekuasaan. Kita yang harus jadi pengganti Nabi, karena kita ini sahibul wilayah, sahibul bait, orang Madinah. Masa kita dipimpin sama orang pendatang? Nah begitu kira-kira. Berita itu sampai kepada Abu Bakar dan Umar. Ada yang ngasih tahu Abu Bakar, lu lagi kumpul-kumpul ingin jadi pemimpin, pengganti Nabi. Di mana? Di Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya Umar, ayo ke sana. Wah, ini ruang luar biasa nih, orang ini mau dicabut pedang sama Umar. Umar kan galak. Tenang Umar, tenang, kata Abu Bakar. Umar ini dengar berita Rasulullah meninggal, cabut pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah itu meninggal, ku tebas batang lehernya. Itu Umar itu. Sampai-sampai dibacakan ayat. Aku sampai lupa ayat itu, kata Umar. Gara-gara apa? Gara-gara cintaku kepada Rasulullah. Nah akhirnya dibawa ke sana. Sampai di sana, ya, sampai di lokasi itu, Abu Bakar pun berpidato dengan tenang di tengah-tengah masyarakat itu. Nah akhirnya kalau udah begitu diserahkan, silakan Abu Bakar lah. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Umar, engkau saja sebagai pengganti Rasulullah. Apa kata Abu Umar? Tidak wahai Abu Bakar, engkau lebih utama. Kemudian Abu Bakar berkata lagi, engkau kuat Umar, aku lemah. Umar berkata, ku persembahkan kekuatanku untukmu bersama dengan keutamaanmu. Begitulah mereka, bukan saling pamer foto, enggak. Bukan sekedar pamer program, enggak. Tapi justru menyerahkan kepada yang lain. Yang lain juga mengembalikan kepada Abu Bakar. Nah, kemudian setelah itu Ubaidillah menimpali lagi, wahai Abu Bakar, engkaulah yang menemani Rasulullah ketika hijrah, ya, dari Madinah dari Makkah ke Madinah. Engkau yang menjadi imam pengganti Nabi saat Nabi sakit. Engkau yang pantas, wahai Abu Bakar, kata Ubaidillah. Yang lain juga mengatakan, iya benar. Lalu Umar pun menjabat tangan Abu Bakar, dipegang, dibaiat. Kita angkat Abu Bakar sebagai khalifah, pemimpin kita, menggantikan Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar pun kemudian berpidato lah di situ, ya, sambutan pembaiatan terhadap dirinya. Nah setelah itu hampir 2 hari jenazah Nabi itu belum dikebumikan karena ada perbedaan pendapat di mana dimakamkan. Apakah di Baqi atau di mana? Ribut lagi di situ, terjadi perdebatan. Ada salah satu sahabat mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah Nabi dan Rasul itu dimakamkan kecuali di mana dia menghembuskan nafasnya terakhir. Maka disitulah dimakamkan. Lihat, ternyata di rumah Aisyah, di atas tempat tidur. Maka tempat tidurnya ditarik, digalilah, dikuburkan di situ. Tadinya itu adalah rumah Aisyah, ya, rumah Aisyah. Karena ada beberapa rumah, diantaranya itu adalah rumah Aisyah di samping Masjid Nabawi. Dulunya di luar masjid, karena ada pelebaran masjid, maka makom Nabi masuk ke dalam masjid. Dulunya itu di luar, samping masjid. Itu. Nih ya, dia akhirnya seorang sahabat menyampaikan itu.
Baik, jadi bukan dibaki, dia dikuburkan. Di mana menghembuskan nafas terakhir. Nah, selanjutnya wafatnya para Khulafaur Rasyidin dan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Nih, Abu Bakar memimpin selama 2 tahun. Wafatnya karena sakit. Umurnya berimbang sama Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab memimpin 10 tahun. Wafatnya dibunuh. Jadi Umar ini, Bapak Ibu sekalian, badannya itu boncel-boncel. Apa itu boncel-boncel ya? Bekas panah, bekas pedang. Begitu dimandikan oleh sahabat, menangis sahabat. Inilah Amirul Mukminin, inilah panglima perang, inilah jawaranya umat Islam. Tapi begitu kami mandikan, kok begini badannya? Bekas-bekas luka, panah, pedang. Jadi nggak ada mereka yang pakai ilmu kebal, Pak. Kayaknya kalau ada ngaku dia katanya ustadz, kiai, wali, habib, punya ilmu kebal, itu pasti pakai jin. Pasti itu pakai jin. Nggak ada, Pak. Rasulullah itu patah gigi beliau, Pak, ketika perang itu. Makanya nggak bener lah. Oh, dia itu wali. Apaan wali? Wali murid lah mungkin, betul. Jangan dikit-dikit karena aneh-aneh wali. Dia bisa terbang. Kalau sekedar patokannya wali itu bisa terbang, masih lebih hebat burung dara. Tengok tuh burung dara ngejar pasangannya, dibikin kotak, terbang dia, jatuh ke tanah, mati dia. Itu burung dara itu. Wali itu bisa jalan di atas air, masih lebih hebat soang. Jadi bukan itu patokannya. Kepasrahan kolbunya, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, meninggal, dibunuh, ditusuk. Itu Umar bin Khattab itu. Nah, kemudian Utsman bin Affan juga memimpin 11 tahun. Wafatnya dibunuh sedang baca Quran menjelang subuh di kamarnya. Ada yang masuk ke dalam, memberontak. Dari kalangan umat Islam juga. Nah, kemudian digantikan oleh Ali, memimpin 5 tahun, wafatnya dibunuh juga. Bulan Ramadan mau berangkat sholat subuh, tengah jalan itu. Kalau Umar tadi lagi mimpin sholat, makanya kan banyak itu yang terjadi imam ditusuk, begitu itu modelnya itu. Nah, setelah itu diangkatlah Ali pengganti Utsman, tapi kemudian Muawiyah tidak bersedia membaiat Ali. Sebelum Ali mengusut pembunuh Utsman, terjadilah perang Siffin. Kemudian dilakukanlah perdamaian, tetapi pihak Muawiyah berkhianat. Jadi kata Muawiyah ini termasuk keluarganya Utsman sebagai gubernur di Damaskus, di Suriah sekarang. Nah, dia nggak terima. Ali, aku ngangkat kau sebagai khalifah. Kenapa? Sebelum kau usut itu pembunuh Utsman itu, jangan-jangan kau terlibat, begitu. Nah, akhirnya dia ngangkat diri sebagai khalifah juga. Terjadilah 2 khalifah. Terjadilah perang Siffin. Hampir kalah mereka. Ditaruh di ujung tombak kain putih sama Quran. Kami menyerah, yuk kita damai. Nah, kata Ali, bagaimana ini? Kata sebagian pasukan Ali, ya kita terimalah, namanya orang nyerah. Kata sebelah lagi, jangan Ali, mereka itu pengkhianat, kan mereka itu bugot. Udah jelas engkau yang sah, mereka nggak mau. Teruskan, kata sebagian pasukan Ali. Yang lain jangan. Ya udah, Ali memilih jangan, damai. Begitu damai, naiklah ke mimbar. Naiklah utusan Ali. Nah, untuk keamanan kita, maka dengan ini saya atas nama Ali bin Abi Thalib meletakkan jabatan khalifah untuk dipilih ulang sama-sama. Naik utusan Muawiyah. Oleh karena utusan Ali sudah meletakkan jabatan Ali, sekarang khalifah tinggal satu, yaitu Muawiyah. Kami tidak akan meletakkan, ribut lagi, Pak. Begitu sejarahnya itu. Memang jarang orang buka. Kenapa? Aib. Bukan aib, memang harus kita buka. Banyak orang munafik di dunia Islam ini. Tuh, ribut lagi kemudian itu. Nah, akhirnya itulah pasukan Ali terpecah 2.
Itu kan apa kata sebelah? Kan udah saya bilang itu mereka pengkhianat. Kalau gitu kita keluar menjadi Khawarij. Jadi Khawarij itu khuruj, keluar dari pasukan Ali. Langsung mereka membuat membuat fatwa, membuat statement, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah kafir. Faman lam yahkum bima anzalallah fahuwa umul kafirun fasikun. Itu Ali itu kafir, kemudian Muawiyah kafir. Muncullah Khawarij ini, yuk kita bunuh. Maka diutuslah salah satu, siapa yang bisa membunuh? Saya. Dibunuhlah Ali. Nah, kemudian ketahuan bunuh Ali, ingin membunuh Muawiyah, nggak bisa. Kenapa? Dijaga sama bodyguardnya. Tuh yang terjadi itu. Nah, setelah Ali terbunuh meninggal, lalu diangkatlah yaitu namanya Hasan, ya, anaknya Ali. Akhirnya Muawiyah mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah. Nah, begitu setelah Ali terbunuh, maka diangkatlah nanti Hasan. Tadi yang keluar namanya Khawarij. Yang setia tidak keluar namanya Syiah. Jadi Syiah itu adalah Syiatu Ali, pasukan yang setia kepada Ali. Ini sebelum menjadi aliran. Awalnya Syiatu Ali adalah pasukan yang setia kepada Ali. Kemudian nanti dicomot oleh Abdullah bin Sabah menjadi aliran Syiah, cinta kepada Ali, begitu. Sampai-sampai mereka mengatakan yang jadi nabi itu sebetulnya Ali. Begitu malaikat Jibril turun, Ali masih kecil, diserahkan, dititipkan dulu sama Nabi Muhammad, begitu kata orang Syiah. Itulah penyelewengannya nanti kemudian. Jadi aslinya itu pasukan Ali terbagi dua, Khawarij yang keluar, kemudian Syiatu Ali yang setia. Jadi gitu sejarahnya itu. Nah, kemudian Hasan bin Ali memimpin. Ini anaknya Ali, namanya Hasan, yang paling besar, si abangan. Adiknya namanya Husain. Ya. Hasan ini memimpin 8 bulan di Madinah, lalu menyerahkannya kepada Muawiyah di Damaskus untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih parah. Kata Hasan, ya udah dah, saya serahkan sama Tuan dah. Inilah Tuan jadi khalifah lah, kata Hasan. Daripada kita ribut terus ini, diserahkan kepada Muawiyah. Nah, kemudian Muawiyah jadilah pendiri dinasti keluarga pertama, yaitu Bani Umayyah. Lalu nanti dia mengangkat anaknya namanya Yazid, yaitu anak putranya ini masih sangat muda dan suka mabuk-mabuk. Udah ya pengulangan terus sampai sekarang. Sama aja, dia punya channel juga pupu-pupu. Emang dari dulu begitu. Tinggal kita berpihak kemana kita. Itu. Jadi Yazid ini nanti yang diangkat sebagai pengganti dia. Dinasti namanya Bani Umayyah. 90 tahun kurang lebih memimpin. Kekacauan luar biasa. Kemudian ya, ada menyebutkan bahwa Hasan itu diracun oleh pasukan mereka itu, kelompok mereka. Dan Husain beserta 72 orang dibantai di Karbala oleh pasukan Yazid. Tadinya orang-orang Kufah siap mendukung Ali 5.000 orang lebih, namun mereka berbelot karena takut ancaman dan diberi dinar serta jabatan. Mereka inilah kemudian menjadi Syiah, aliran sesat. Nah, jadi begitu Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, Husain nggak setuju. Bang, yang bener aja kan abang yang sah. Kok abang kasih ke sana? Udahlah dek, daripada ribut dek. Aku nggak setuju bang, kata Husain. Dari Madinah, Husain kemudian pergi ke Mekah melakukan ibadah umroh dan haji. Nah, di situ dia cari pendapat. Dapatlah 72 orang. Ayo kita pergi ke Kufah, sekarang Irak. Kenapa? Ada informasi surat dari sana. Wahai Husain, datang kemari. Kami ini ada lebih 5.000 orang. Siap mendukung Tuan untuk memerangi Yazid yang semakin zalim itu. Nah, kemudian kata Husain, siap kami datang. Tapi kata sahabat lain, jangan wahai Husain. Orang Kufah itu biasa juga pembohong. Udah nggak apa-apalah, kami pergilah demi untuk menumpas kezaliman. Berangkat 72 orang termasuk sebagian anak dan istrinya. Nah, sampai di sana di Karbala itu ternyata yang 5.000 orang tadi yang nyuratin dia nggak ada di lokasi. Kenapa? Sudah diancam.
Kalian mau hidup, mau mati, atau mau duit, mau jabatan. Udah begitu zaman dulu, Pak. Akhirnya mereka membelot, tinggal 72 dibantai, dipotong kepala Husain, Pak. Dibawa itu ke Yazid sana. Makanya yang membantai itu gila semua akhirnya. Jadi orang gila semua. Itulah kepada zuriat Nabi itu. Sampai begitu, Pak, kejadian itu. Ya, perlu juga kita angkat ini supaya kita tahu siapa yang betul-betul cinta kepada zuriat Nabi, siapa yang betul-betul enggak cinta. Nah, kemudian Alawiyin, ini bukan Ba'alawi, bukan, ini Alawiyin adalah keturunan Ali. Alawiyin, keturunan Ali bin Abi Thalib, pertama yang mengangkat senjata terhadap Bani Umayyah pasca Karbala adalah Sayyidina Hasan al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Hasan al-Musanna adalah anak dari Hasan al-Musanna yang kedua maksudnya. Nah, dia ini akhirnya mengumpulkan kekuatan-kekuatan untuk membalas kelompok Yazid yang telah membunuh Hasan, ayahnya, di Karbala itu. Nah, mereka setelah kematian Ibnu As ini adalah sekutu daripada Al-Musanna ini. Sayyidina Hasan Al-Musanna pun menjadi buronan kekhalifan Umayyah. Disinilah mulai pengejaran zuriat Nabi. Oh, diuber-uber, Pak. Mana yang masih ada keturunan berhubungan dengan Hasan Husain, dihabisin karena dianggap pemberontak. Maka selama 12 tahun Sayyidina Hasan Al-Musanna terus berpindah-pindah untuk menghindari pengejaran Bani Umayyah. Menyembunyikan diri mereka, menyembunyikan jati diri. Karena kalau ketahuan, habis. Dibabat oleh dinasti Umayyah. Nah, kemudian muncul lagi Zaidiyah. Namun di masa selanjutnya gerakan Sayyidina Hasan ini Al-Musanna diikuti oleh Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain, gerakan penerus Alawiyin yang mengangkat senjata disebut dengan gerakan Zaidiyah. Tapi enggak sama-sama mereka, enggak kompak. Kalau enggak kompak memang begitu. Sama di mana-mana pun sampai di sini. Kalau enggak kompak dibabat, tapi kalau kompak kuat. Nah, ini muncul babat, muncul lagi dibabat, begitu. Nah, tragedi besar yang menjadikan hampir seluruh keturunan Hasan Al-Musanna dan pengikutnya untuk eksodus besar-besaran keluar dari Hijaz. Ya, semenjak saat itulah kaum Alawiyin, terutama keturunan Hasan bin Ali yang notabene terkenal sebagai kaum paling keras terhadap Bani Abbas, terusir dari Hijaz. Nah, sedikit lagi ya. Itu Tuluk. Nah, mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia untuk menyelamatkan diri daripada Khalifah Musa Al-Hadi Al-Abbasi. Nah, berniat untuk menghabisi sampai ke akar-akar para mereka itu semua. Nah, mulailah babak baru. Para keturunan Hasan bin Ali ini berkelana ke berbagai penjuru dunia, mendirikan pemerintah sendiri-sendiri. Ya, akhirnya nanti akan datang Imam Al-Mahdi dari keturunan Hasan. Ntar lagi Al-Mahdi muncul, Pak, Bu, dari keturunan Hasan. Nah, sebentar lagi, nggak lama lagi, Pak. Patokannya itu Palestina. Palestina itu yang bisa mendamaikan hanya Al-Mahdi, nggak ada yang lain. Tapi bersamaan nanti dari arah Ka'bah, dari arah Hajar Aswad ke timur, yaitu Indonesia, benderanya merah putih kata Nabi, umat Islam akan berperang dengan mata sipit komunis. Ntar lagi, Pak, siap-siaplah. Bukan nakut-nakutin, memang menakutkan bagi yang tidak punya iman. Siapkan centong, Bu, siapkan garpu, Bu. Bapak siapkan ketapel, Pak, karena akan datang itu nanti perang dunia ketiga itu. Bersama dengan munculnya Dajjal, keluarnya Al-Mahdi. Nggak lama lagi, tunggu aja. Dengan demikian, yang wajib kita cintai adalah Ahlul Bait, kemudian Alawiyun keturunan Ali, dan Zaidiyah keturunan Ali. Nah, ini yang wajib kita cintai. Oke. Nah, terakhir, klan Ba'alawi. Ini sekedar ini aja ya.
Karena saya bukan ahli nasab, cuman mengambil berita-berita yang ada. Apakah nasab Ba'alawi turun Nabi Muhammad SAW? Pro dan kontra klaim Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah terjadi lama di Timur Tengah. Sebelum kita, abad-abad 100 tahun yang lalu udah terjadi, Pak, Bu. Udah terjadi. Dan mereka itu nggak diakui di sana. Akhirnya mereka bikin sendiri Robito Alawiyah itu. Ya, mereka bikin sendiri akhirnya. Nah, Ba'alawi merupakan gelar yang diberikan kepada keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Keluarga ini berawal ketika Imam Ahmad Al-Muhajir meninggalkan Basrah, Irak pada tahun 317. Ia pergi bersama keluarganya dan pengikutnya. Mereka menuju Hadrul Maut di Yaman Selatan. Ini versi mereka. Nah, lalu klaim tersebut ditentang oleh Imaduddin Utsman Al-Bantani karena Ahmad bin Isa dinilai tidak memiliki anak bernama Ubaidillah atau cucu bernama Alwi, nggak ada. Hal ini berdasarkan pemeriksaan terhadap kitab-kitab mencatat keturunan Nabi, kitab nasab dari masa hidup Ahmad bin Isa pada abad keempat Islam hingga 5 abad setelahnya, nggak ada keterangan itu. Konon kitab-kitab itu tidak ada yang mencantumkan Alwi dan Ubaidillah. Jadi dicangkoklah Ubaidillah dan Alwi ini kepada Ahmad bin Al-Muhajir tadi, dicangkokkan begitu. Nah, sampai akhirnya menjadi Ba'alawi atau Habaib itu. Itu menurut penelitian beliau dan itu belum bisa terbantahkan. Ya, belum bisa terbantahkan, apalagi diajak untuk tes DNA. Dari 170 ternyata itu tidak ada satupun yang ada darah keturunan dari nasab Rasulullah yang ada di Timur Tengah sana. Nggak ada yang pas. Justru darahnya itu ada ke Yahudi, ke India dan sebagainya. Itu menurut penelitian. Nah, lalu sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita kalau memang betul-betul terbukti dia zuriat Rasulullah, ya kita hormat. Tapi kalau nggak boleh juga caci maki. Ya sudahlah, seperti biasa saja begitu. Nah, itu saja, ya, biasa saja. Karena kata Nabi tidak ada bedanya orang Arab dengan bukan Arab kecuali takwanya. Itu jadi patokan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita tutup. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.